Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahib-sahib Mimbartub dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak ada kekurangan suatu apapun. Jangan seperti yang terjadi baru-baru ini ya, jeder ya, lagi-lagi polisi tembak polisi. Kali ini terjadi di asrama polisi Cikeas. Dan seperti biasa, narasi yang disampaikan oleh Kapolri ya, oleh pimpinan Polri ya lewat humasnya, mengatakan adalah kelalaian yang dilakukan oleh dua orang senior dari Bribda ya, Brigadir Polisi 2 Ignatius Dwi Frisco Sirage yang tewas ya akibat letusan senjata api. Dikatakan bukan terjadi penembakan, tapi salah ya, kelalaian dalam penggunaan senjata. Ya, dikatakan di situ ketika dua orang ini mau memamerkan senjata ya, kemudian dilepas dari tempatnya, kemudian meletus ya, dan mengenai Bribda Ignatius ini, yang kemudian tembus ya dari telinga kiri sampai telinga kanan. Nah, bayangkan ya, ini benar-benar tertembak tidak sengaja atau memang sedang menutupi sesuatu dalam tanda kutip ya, karena narasi yang disampaikan oleh Polri begitu janggal, sama persis seperti narasi dulu Verdi Sambo ya ketika melakukan penembakan terhadap Joshua Nofriansah Yosua Huta Barat ya, dengan mengatakan tembak menembak ya karena ada pelecehan seksual ya. Kemudian Brigadir J ya, Joshua ya, ini ditembak menembak ada Baradae dengan Joshua ya. Itu kan narasi yang hampir bertahan kurang lebih 1 minggu lebih ya, sampai kemudian terbongkarlah ya setelah ada pengakuan dari Baradae ya. Kali ini apakah dengan dalih kelalaian dalam penggunaan senjata untuk meringankan hukuman ya dua anggota Densus 88 ini, yakni Bribka IG dan Bribda IMS ya. Nah, ini dua orang tersangka ya yang dikatakan lalai ini tidak dibuka namanya, nama lengkapnya siapa ya, belum terbuka ya, masih menggunakan inisial ya. Sedangkan korban yakni Bribda Ignatius ya sudah dijemput keluarganya. Ya, semoga keluarganya sabar ya, dan juga jika memang ada kejanggalan diusut tuntas ya, sama seperti bagaimana keluarga Brigadir J mengusut tuntas kematiannya yang begitu janggal ya, bahkan sudah meninggal pun difitnah ya. Coba bayangkan ya, ketika kasus ini muncul ke permukaan, narasi yang disampaikan oleh Polri ya tadi tembak menembak, ada pelecehan seksual, itu bagaimana sakitnya keluarga Brigadir J ya, anaknya sudah meninggal dituduh melakukan pelecehan seksual ya terhadap istri bosnya sendiri ya, atasannya yang sudah ya menjadi ajudan pribadinya Sambo itu cukup lama ya, bahkan sudah dianggap seperti anak, kan anak angkatnya, anak andungnya lah dianggap anak angkat ya. Ini Brigadir Yosua ya difitnah pada waktu itu melakukan pelecehan seksual ya, dan semuanya kan terbantahkan ya di persidangan dan lain sebagainya, walaupun motif yang sebenarnya itu tidak pernah terungkap secara gamblang ke publik ya. Karena menurut Mahfud MD akan sangat menjijikan, dan kemudian juga apa namanya, dikatakan wah ini motifnya untuk hanya bisa didengar oleh orang dewasa dan lain sebagainya ya. Nah, wallahu alam ya. Tapi yang jelas apa yang disampaikan oleh Sambo ya, narasi-narasi yang kemudian skenario-skenario ternyata akhirnya gagal total ya. Dan dalam kasus ini harusnya Polri belajar dari kasus Brigadir Yosua Nofriansah Yosua Huta Barat ya, yang akhirnya membuat malu kepolisiannya, marwahnya begitu turun ya, apalagi setelah kasus itu bermunculan banyak kasus ya, kemudian tragedi Kanjuruhan, kemudian perwira ya juga ya, bintang 2 juga polisi ternyata menjadi bandar narkoba, Teddy Minahasa. Itu bayangkan ya, tercoreng habis-habisan ya pada waktu itu. Kemudian juga banyak sekali kasus ya, hari ini Polri masih menjadi sorotan ya, apalagi kemarin juga anggaran pembelian ya gas air mata yang nilainya cukup fantastis. Tapi ternyata setiap kali gas air mata yang digunakan untuk ya membubarkan massa itu sampai gas air mata yang dipakai sudah kadaluarsa. Pantesan ya kalau kena mata itu perihnya luar biasa, kalau ketenggorokan itu bisa mual-mual, muntah, dan bisa pingsan untuk orang ya. Karena saya pernah mengalami hal yang serupa
ya ketika aksi menolak RU Omnibus Law di bulan Oktober 2020 ya, saat pandemi COVID-19 di awal-awal itu ya, pas lockdown lah ya, bukan lockdown apa PPKM dan lain sebagainya itu ya, PSBB dan lain sebagainya yang awal-awal yang memang agak ketat, tapi mahasiswa tetap turun dan juga elemen masyarakat turun menolak Omnibus Law itu, masya Allah ya, itu gas air mata memang benar-benar kada luar sah mungkin ya, itu efeknya luar biasa sampai muntah-muntah di mata, perihnya luar biasa. Jadi kalau kita sudah menyiapkan odol, menyiapkan apa itu nggak akan mempan itu ya, ya mungkin bertahan seberapa tapi tetap ya muntah-muntah malam, bahkan sampai gas air mata masuk ke masjid ya, karena pada waktu itu kita sebagian berlindung ke masjid. Insya Allah ya, itu masih menjadi sorotan ya, pembelian gas air mata sampai nilainya 1 triliun, hampir 1 triliun ya, padahal itu kalau dilihat itu harganya menggelembung sekali ya. Ini harus hati-hati ya Polri, ini kasus ini jelas kasus Sambo Jilid 2 ya, padahal dua orang ini bukan perwira tinggi Polri ya, harusnya dengan tegas saja jika memang ada terjadi tembak menembak bukan klien, ya sudah dihukum seberat-beratnya. Tapi kalau bilang kelalaian berarti memang ingin meringankan hukuman Bribda IMS dan Bribka IG, jelas ya, karena kalau kesengajaan jelas hukumannya berat ya, tapi kan ini pelanggaran dalam kelalaian ya, kelalaian itu kan tidak sengajaan ya, yang pun hukumannya bisa ringan, bisa lebih ringan dibandingkan hukuman kalau sengaja. Dan jelas ini jelas ya akan menjadi presiden buruk ya bagi Polri jika kemudian tidak bisa menangani kasus ini dengan baik dan tidak ada keterbukaan, apalagi yang disampaikan semakin janggal ya, kemudian membuat masyarakat semakin bertanya-tanya ya, jika nanti kemudian ya keluarga dari Bribda ya Ignatius Dwi Frisco Sirage ini melakukan ya perlawanan, melakukan kemudian mencari keadilan ya, untuk tadi sebenarnya apa yang terjadi, apa benar ini tertembak secara tidak sengaja atau seperti apa ya, karena sampai saat ini jelas yang harus diperiksa itu bagaimana ada CCTV nggak di saat di lokasi kejadian ya, jangan sampai CCTV-nya sudah diotak-atik kayak kasus Sambo ya. Ya ini kan banyak ahlinya tuh yang otak-atik CCTV ya, bagaimana persidangan Sambo juga mengakui ya, bahwa dirinya yang juga mengotak-atik CCTV di kilometer 50, diakui dirinya bersama timnya yang mengotak-atik CCTV itu ya. Ya termasuk CCTV di kejadian Brigadir J juga sudah diotak-atik ya, kan memang kurang ajar ya. Nah, jadi janganlah ya kemudian untuk melindungi dua anggota yang bermasalah ini kemudian mencoreng marwah ya dan kepercayaan yang sudah dibangun Polri ya setelah kasus ya Brigadir J di bulan Juli 2022 ya, sudah dibangun sudah setahun yang lalu sudah dibangun mati-matian kepercayaan publik terhadap Polri ya oleh Pak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ya. Sekarang runtuh lagi karena kasus kasus polisi tembak polisi lagi ya, walaupun narasi yang sudah beredar itu ya kelalaian, ketidaksengajaan dan lain sebagainya ya, tapi benar seperti itu. Kok narasi yang disampaikan agak janggal ya, agak janggal dan agak aneh ya, sama seperti narasi yang dulu disampaikan ketika Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat tewas ya, tertembak ya, dibilang ada tembak menembak. Wah ya, hebat sekali ya Baradae sampai menembak tepat sasaran 3 atau 4 itu ya ke tubuh Brigadir J, tapi Baradae ini Eliezer Pudihang Lumiu ya, Richard Eliezer Pudihang Lumiu ini nggak kena sama sekali ya dalam peristiwa tembak menembak ini. Wah, katanya tembakannya si Brigadir Yosua ini kena tembok semua. Padahal secara pangkat, secara senioritas Brigadir J lebih senior dibandingkan Baradae ya. Nah, gila memang ya. Dan kita tunggu saja ya apakah yang akan terjadi selanjutnya. Dan saya yakin jika ini Polri tidak jujur ya, ini akan menjadi kasus Sambo Jilid 2, walaupun tidak akan seheboh Sambo karena pelakunya ini ya bukan perwira tinggi ya, tapi prajurit biasa lah ya, walaupun tidak prajurit paling bawah seperti Baradae. Kalau Baradae kan benar-benar prajurit polisi yang paling bawah ya, Bayangkara 2, artinya
prajurit polisi yang baru lulus pendidikan, itu ya tingkat pangkatnya Bayangkara 2. Ini pangkatnya Brigadir Polisi 2. Ada 2 ya, ada Brigadir Polisi 2 Ignatius Dwi Frisco Siragen yang tewas, yang meninggal karena tertembak. Kemudian ada Bribda IMS dan Bribka ya, Brigadir Kepala IG ya, nggak tahu ini masih inisial ya, belum terbuka siapa nama lengkapnya. Dan memang ada beberapa kesamaan ya, yakni korbannya kebetulan sepertinya dari nama-namanya nama-nama non-muslim ya. Tapi apapun itu, yang jelas dalam Islam ya, pandangan nyawa manusia itu begitu berharga ya. Jika membunuh ya tanpa hak ya terhadap satu jiwa, itu seolah-olah membunuh seluruh umat manusia. Itu digambarkan Al-Quran seperti itu. Maka dalam Islam jelas ya, hukuman bagi orang yang melakukan pembunuhan adalah ya kisos, dihukum setimpal ya. Dia membunuh hukumannya dibunuh. Dia membunuh orang, hukumannya dibunuh ya, ketika membunuh tanpa hak ya, melakukan pembunuhan tanpa hak ya. Berbeda ketika terjadi memang pembunuhan dalam peperangan, karena peperangan dia tadi kalau enggak kita yang dibunuh ya, kita enggak membunuh, kita yang terbunuh kan, kalau dalam peperangan. Berbeda seperti itu ya. Yang jelas kasus ini harus secara transparan ya, Polri menanganinya dan harus jujur. Jangan ada yang tutup-tutupi seperti di kasus Sambo awal-awal yang akhirnya juga terbongkar juga. Karena bagaimanapun ya, kasus ini ditutupi akhirnya membuat penasaran netizen ya, bahkan juga keluarga dari Bribda Ignatius Dwi Frisco Sirage ini pasti juga akan menuntut keadilan jika memang ada kejanggalan-kejanggalan dalam kasus kematian ya sang Bayangkara ini. Kita lihat bagaimana episode selanjutnya dari kasus ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.